Selamat pagi anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali bersama Ibu di video pembelajaran PKN kelas 12 bab 2 dengan tema perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peranan lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang ketiga adalah praktek perlindungan dan penegakan hukum. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian yang kedua, mampu menunjukkan perilaku dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat dengan tepat. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan bentuk-bentuk praktek perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Bagaimana konsep perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama itu adalah perlindungan hukum, yang kedua adalah penegakan hukum. Kemudian mengapa penting perlindungan dan penegakan hukum? Ada anak-anak yang tahu? Silakan pendapatnya disampaikan. Nah, kalau tidak ada, yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Kemudian apa akibatnya jika tidak ada perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia? Akan terjadi kondisi masyarakat menjadi kacau. Yang kedua, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Yang kedua adalah peranan penegakan hukum dan keadilan dan kedamaian. Di sini adalah peran besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, peran Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kemudian peran advokat dalam penegakan hukum. Apa saja peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia? Ada bisa menjawab? Tugas dan wewenang kepolisian yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah peranan jaksa sebagai bidang pidana. Yang pertama adalah menuntut atau melakukan penuntutan. Yang kedua adalah melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat. Yang keempat adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kelima adalah melengkapi berkas perkara dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyelidik sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, mengamankan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, mengawasi peredaran barang cetakan. Yang keempat, mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Kemudian yang keempat adalah mencegah penyalahgunaan dan penodaan atau penistaan agama. Yang keenam, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, selanjutnya peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas. Yang kedua, kepribadian yang tidak tercela. Kemudian yang ketiga adalah jujur. Keempat, adil. Kelima, profesional. Dan yang keenam adalah berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim
diberikan kewenangan untuk mengadili. Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, praktek penegakan hukum. Apa saja, bagaimana bentuk penegakan hukum itu? Yang pertama adalah bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, seperti partisipasi dan kesadaran hukum di dalam masyarakat. Yang kedua itu adalah bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di lingkungan keluarga. Misalnya melanggar perintah orang tua. Yang kedua, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian di lingkungan masyarakat, misalnya mangkir dari ronda malam. Yang kedua, mengganggu tetangga. Di lingkungan bangsa dan negara, misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, tidak memakai helm, tidak memakai seat belt. Landasan perlindungan dan penegakan hukum. Ada 4 landasannya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 3. Silakan Alwi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1. Ada yang bisa? Silakan. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat 1. Dan yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yaitu tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka dalam penyelenggaraan peradilan. Kemudian kita lanjut, berikutnya adalah ciri-ciri negara hukum. Yang pertama adalah hukumnya bersumber daripada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum. Yang kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Kemudian yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kemudian bentuk perlindungan hukum. Ada 2 bentuk perlindungan hukum. Yang pertama adalah preventif, yang kedua represif. Sampai di situ anak-anak paham maksudnya? Unsur-unsur perlindungan hukum. Ada 4 unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama adalah perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Yang kedua, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang ketiga, jaminan kepastian hukum. Yang keempat, sanksi hukum bagi yang melanggar. Kemudian, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan perlindungan hukum? Yang pertama adalah hukumannya, yang kedua penegakan hukum atau penegak hukum. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Jadi ada 3 faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses perlindungan hukum. Yang pertama tadi Ibu ulangi, hukumannya, yang kedua adalah penegak hukum, yang ketiga adalah masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari proses perlindungan hukum. Yang pertama adalah sarana dan prasarana atau fasilitas. Yang kedua adalah kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah tugas pokok dari kepolisian. Tugas pokok kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Yang pertama adalah menegakkan hukum. Yang kedua, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan dan pengawasan dan pelayanan. Kemudian tugas dan wewenang kejaksaan.
di bidang pidana. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana, pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang kelima, melengkapi berkas perkara dan melakukan pemeriksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Yang kelima adalah melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang. Kemudian tugas dan wewenang kejaksaan di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Dan yang ketiga adalah pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah pencegahan penyalahgunaan dan atau yang disebut dengan penodaan agama. Selanjutnya kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang pertama adalah pengadilan umum. Yang kedua peradilan agama. Yang ketiga peradilan militer. Yang keempat peradilan tata usaha negara. Dan yang kelima adalah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan yang disebut pengadilan khusus, ada yang tahu? Yang dimaksud dengan pengadilan khusus itu contohnya adalah pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan HAM, pengadilan tata usaha negara, dan juga pengadilan administrasi negara. Itu disebut pengadilan khusus. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada kita lanjutkan. Wewenang Mahkamah Konstitusi. Apa saja wewenang daripada Mahkamah Konstitusi? Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan sengketa. Kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh undang-undang. Dan yang ketiga adalah memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Kemudian yang berikutnya adalah keberadaan advokat. Keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Melalui undang-undang ini setiap orang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi seorang advokat. Apa persyaratannya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Yang kedua bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Kemudian yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Dan yang kelima adalah berijazah sarjana yang tentunya latar belakangnya adalah pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi atau advokat. Kemudian yang keenam, magang sekurang-kurangnya 2 tahun pada kantor advokat. Kemudian yang ketujuh, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kedelapan, berperilaku jujur, bertanggung jawab dan mempunyai integritas yang tinggi. Hak
advokat. Yang pertama adalah bebas mengeluarkan pendapat dengan pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang bertanggung jawab dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etiket baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Kemudian yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dokumen lainnya yang berasal dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan di dalam pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa saja tugas KPK? Tugas dan wewenang daripada KPK. Yang pertama adalah tugas KPK itu berkoordinasi dengan instansi berwenang yang melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang keempat, memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian mengkoordinasikan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, meminta informasi kepada instansi terkait dan melaksanakan dengar dan meminta laporan. Sampai di situ ada yang bertanya? Silakan. Selanjutnya asas KPK. Asas KPK itu ada 5. Yang pertama adalah proporsionalitas. Maksudnya di situ bahwa KPK itu harus lebih mengutamakan keseimbangan antara tugas wewenang, tanggung jawab dan kewajiban KPK. Yang kedua, kepentingan umum. KPK harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspirasi, akomodatif dan selektif. Yang ketiga, akuntabilitas. Kegiatan KPK itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian asas yang keempat adalah keterbukaan. KPK siap membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi. Kemudian yang kelima, kepastian hukum. Landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan. Itulah asas KPK yang kelima. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Yang pertama itu ada perlindungan dan hak saksi korban. Yang kedua, lembaga perlindungan saksi korban. Yang ketiga, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan. Baru yang keempat adalah ketentuan pidana. Itulah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Asas perlindungan saksi dan korban. Ada 4. Yang pertama adalah penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Yang kedua adalah rasa aman. Ketiga, tidak diskriminatif. Yang keempat, kepastian hukum. Perlindungan haki secara garis besar. Ada Undang-Undang Hak Cipta. Undang-Undang Hak Kekayaan Industri. Hak kekayaan industri itu meliputi hak paten,
hak desain, industri, dan merek. Kemudian penanggulangan praktik persaingan curang, desain terpadu, tata letak, dan sirkuit. Dan yang terakhir adalah rahasia dagang. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Nah, hari ini cukup sekian dulu materi yang Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahami dan mengerti. Dan sampai bertemu kembali di video pembelajaran bab 3. Tetap semangat, jaga kesehatan, jalan-jalan, berliterasi. Sekian dan terima kasih.